Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pesan-pesan saya kepada calon pengantin. Pada bagian yang pertama saya sudah sampaikan, saya ingin menyampaikan 3 pesan. Pada bagian yang pertama, pesan saya adalah nikah saudara mesti diniati ibadah. Kemudian pada bagian yang kedua, pesan saya, saudara dalam menikah ini harus mengupayakan secara maksimal membangun sebuah kerukunan. Karena nikah saudara tidak ada lain bertujuan untuk bahagia, gitu. Nikah saudara bertujuan untuk bahagia. Sedangkan bahagia itu modalnya adalah rukun, hatinya damai. Saya yakin nikah saudara tidak bertujuan untuk hidup susah. Kalau untuk hidup susah, kenapa kok dijalani, dilakukan? Ini kan perbuatan sia-sia. Sedangkan rukun yang pertama dilakukan oleh pasangan suami istri adalah masing-masing pasangan bisa menerima pasangannya seperti menerima dirinya sendiri. Lah, bagian yang ketiga ini adalah bagian terakhir pesan saya. Setelah pesan saya yang ketiga, setelah saudara menikah ini saudara harus berusaha secara maksimal agar memiliki keturunan yang salih dan salihah, agar melahirkan generasi yang salih salihah. Karena generasi yang salih salihah ini penting, sehingga generasi yang salih dan salihah itu merupakan dijadikan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Oleh karena saya ulang kembali bahwa saudara menikah ini harus diniati juga untuk mendapatkan keturunan yang salih salihah. Sebuah keluarga yang tidak memiliki keturunan ini susah. Susahnya melebihi keluarga yang punya keturunan. Jadi kalau pasangan suami istri itu tidak punya keturunan itu susah. Tapi ini lebih susah daripada keluarga atau pasangan suami istri yang punya keturunan. Jadi orang yang sudah punya pasangan, orang yang sudah nikah tidak punya keturunan itu susah. Lah, orang yang sudah nikah dan punya keturunan itu juga susah. Tapi masih kalah susah dengan pasangan atau orang yang sudah menikah yang belum punya keturunan.
Dan yang paling susah lagi adalah orang yang punya keturunan, ya, orang yang sudah nikah kemudian punya keturunannya tidak salih dan salihah alias nakal, ya. Jadi orang yang paling susah itu orang yang sudah menikah yang anaknya nakal, sehingga mulai sekarang harus rajin-rajin berdoa agar kita mendapatkan keturunan yang soleh solihah. Sebab keturunan yang soleh solihah ini yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Jadi keturunan yang salih dan salihah ini yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah keturunan kita akan rajin ibadah. Kalau kita rajin beramal baik, insya Allah keturunan kita akan rajin beramal baik. Kalau kita rajin sholat berjamaah, insya Allah anak keturunan kita akan rajin sholat berjamaah. Kalau kita rajin bersedekah, insya Allah anak keturunan kita juga akan rajin sedekah. Sekali lagi bahwa anak-anak yang soleh solihah itulah anak-anak yang insya Allah akan melanjutkan cita-cita leluhurnya, cita-cita bapak ibunya. Betapa bangga, ya? Betapa bangga seorang ayah, seorang ibu yang memiliki keturunan yang salih dan salihah. Dan itu merupakan investasi, ya, bagi orang tua yang amat sangat berharga, yang amat sangat istimewa. Bukan gedung yang mewah atau mobil yang mewah yang akan nanti bisa membahagiakan kita, tapi yang akan bisa membahagiakan kita kelak itu anak generasi kita yang salih dan salihah. Harta yang melimpah, mobil mewah, ya, rumah megah, itu tidak akan kita bawa sampai di alam kubur, di alam barzakh. Tapi kalau kita punya anak-anak yang salih salihah, meninggalkan keturunan generasi yang salih salihah, itu istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Kita sudah mati, jasad kita, badan kita sudah terurai dengan tanah di dalam kubur. Tapi anak-anak kita, generasi kita yang solih solihah, ya, anak-anak kita yang solih solihah, itu gen kita, itu darah daging kita. Mereka masih hidup, rajin tadarus Al-Quran, rajin beribadah, rajin berjamaah,
sholat di masjid atau di musola, dia masih sujud kepada Allah, dia masih mengabdikan, menghambakan diri kepada Allah sepenuhnya. Itu gen kita, itu darah kita sedang melakukan pengabdian, beribadah secara tulus kepada Allah Ta'ala. Itu bangganya orang tua, itu istimewanya orang tua yang punya anak saleh dan salihah. Itu bangganya kakek nenek yang punya cucu yang salih salihah. Jadi sesungguhnya ketika kita berusaha mendidik anak agar menjadi anak yang salih dan salihah, itu sesungguhnya kita sedang berusaha membahagiakan anak, memuliakan anak, sekaligus membahagiakan diri kita sendiri, sekaligus membahagiakan orang-orang tua kita sendiri, sekaligus kita membahagiakan leluhur kita sendiri. Betapa bahagianya kalau kakek, nenek, ya, sampai buyut kemudian melihat generasinya menjadi generasi-generasi yang salih dan salih. Dan sekaligus pada puncaknya itu artinya kita sedang berusaha membahagiakan Nabiullah Muhammad SAW. Kenapa? Dengan generasi anak kita menjadi anak-anak generasi yang salih dan salihah, maka Rasulullah pun akan ikut bahagia. Karena Rasulullah artinya akan memiliki umat yang berkualitas bagus, yang taat, rajin beribadah, taat kepada agamanya. Ini pentingnya sebuah keluarga untuk senantiasa berusaha mendapatkan atau mencetak generasi-generasi yang salih salihah. Wal iyadzubillah, kalau generasi kita nakal lah, ini luar biasa beratnya, susahnya, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa orang keluarga, orang yang sudah nikah belum punya anak susah. Orang yang sudah keluarga, menikah, punya anak susah. Tapi masih kalah susah dengan orang yang tidak punya anak. Sekalipun secara lahir orang yang punya anak itu susah. Ada harus ngomong, ya, ada harus mendidik, mengarahkan, ada harus membiayai kehidupannya. Itu susah secara lahir. Tapi lebih susah lagi orang yang tidak punya anak. Dan ternyata orang yang tidak punya anak itu masih kalah susah dengan orang yang punya anak. Anaknya nakal, nakal. Ini susahnya luar biasa. Oleh sebab itu kadang-kadang sampai kita dengar dari lisan seorang ayah atau seorang ibu, dia berucap, nah itu mungkin terlanjur, ya, sabkul lisan. Wah, anak saya
kurang ajar. Kalau ngerti demikian, kenapa tidak mati waktu masih bayi? Kalau ngerti demikian, kenapa tidak mati saja pada saat dia masih orok? Ini ungkapan-ungkapan orang tua yang mengisyaratkan betapa susahnya, betapa sedihnya orang punya anak, anaknya nakal. Punya anak, anaknya nakal. Sampai mengatakan begitu. Itu mengisyaratkan dadanya berat, susah. Sebab itu saya ulang kembali, kita mesti harus berdoa, berusaha secara maksimal agar kita mendapatkan, dikaruniai keturunan yang salihah. Dalam kita berusaha untuk mencetak anak, ya, mendidik anak menjadi anak yang salih, dalam kita berdoa dan ikhtiar dan berdoa untuk mempunyai anak yang salih dan salihah, ini harus kita lakukan. Harus kita lakukan 2 kali lipat upaya kita, maksimal kita, daripada kita minta atau kita ikhtiar dan berdoa untuk dikaruniai hal-hal yang lain. Jadi kalau kita itu berdoa untuk kepentingan harta kita, butuh berdoa 1 kali, maka dalam kita berdoa untuk kebaikan anak, kita harus minta berdoa 2 kali. Bahkan saya berharap saudara selalu minta setiap saat untuk kebaikan anak-anak kita, dengan harapan mudah-mudahan kita punya anak-anak yang salih-salihah, sehingga kita bahagia, mereka bahagia, orang-orang tua kita bahagia, guru-guru kita bahagia, dan Rasulullah pun ikut bahagia karena memandangi anak-anak kita sebagai umatnya, umat yang berkualitas bagus. Allahumma amin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.